Halo, kembali lagi di podcast saya. Saya Puji Manurung Esa, Angkatan 64 Kelompok 1, peserta latihan dasar CPNS yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Pada podcast kali ini, saya akan membahas salah satu core value berakhlak, yakni kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Materi ini diampu oleh Bapak Dr. Andes Ikhwan Faizan Nasution, MAP. Nah, untuk lebih mengerti mengenai core value berakhlak yakni kolaboratif, mari kita simak sama-sama terus ya podcast saya ini. Untuk dapat mengimplementasikan perilaku kolaboratif, maka pertama-tama kita harus mengerti dulu apa sih itu pengertian kolaboratif. Kolaboratif adalah membangun kerjasama yang sinergi. Nah, setelah mengetahui apa itu arti dari kolaboratif, maka kita perlu tahu apa-apa saja yang menjadi panduan perilaku kolaboratif. Ada 3 yang menjadi panduan perilaku kolaboratif. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber untuk tujuan bersama. Nah, setelah mengetahui pengertian dari kolaboratif dan apa-apa saja yang menjadi panduan perilaku kolaboratif, maka kita perlu tahu bagaimana contoh penerapannya di lingkungan kerja saya. Yang pertama, perilaku memberi kesempatan kepada orang lain untuk berkontribusi. Misalnya, ketika saat ini kami ada proyek pembuatan pakan, maka kami membagi tugas secara adil agar setiap peserta dalam tim ikut berkontribusi dalam penyelesaian pembuatan proyek pakan ikan. Contoh penerapan panduan perilaku kolaboratif yang kedua, yakni terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Pengimplementasiannya yaitu ketika melakukan pendataan pelaku pemasaran hasil perikanan, maka saya terbuka kepada rekan kerja mengenai proses pendataan dan cara terbaik untuk melakukan pendataan. Contoh penerapan panduan perilaku kolaboratif yang ketiga yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber untuk tujuan bersama. Kami implementasikan dengan ketika rapat, yakni di mana dalam rapat tersebut dibahas suatu masalah untuk diceritakan penyelesaiannya, maka dimintalah pendapat dari berbagai sumber orang mengenai ide-ide dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, udah pada tahu kan apa-apa saja yang menjadi panduan perilaku kolaboratif dan bagaimana penerapannya dalam lingkungan pekerjaan saya. Semoga kita bisa menjadi ASN-ASN yang berperilaku kolaboratif ya. Demikian podcast saya kali ini. Saya Puji Manurung mengucapkan terima kasih.